Profesor Gembong Danudiningrat, namanya identik dengan pelestarian lingkungan, berdiri sebagai suara harapan di zaman kita yang penuh masalah. Beliau mengingatkan kita tentang hubungan kita yang mendalam dengan bumi, menekankan peran kita bukan hanya sebagai konsumen, tetapi sebagai pelindung sumber dayanya yang berharga. Karyanya berpusat di sekitar pentingnya tanah dan air, sumber kehidupan planet kita. Beliau menekankan keterkaitan semua makhluk hidup dan keseimbangan rapuh yang menopang kehidupan. Filosofinya menyerukan rasa hormat yang mendalam terhadap alam, mendorong kita untuk bertindak secara bertanggung jawab demi kesejahteraan generasi mendatang. Visi Gembong melampaui sains murni. Beliau mengakui dimensi spiritual dari hubungan kita dengan bumi. Beliau memahami bahwa merawat tanah dan air bukan hanya kebutuhan praktis, tetapi keharusan moral. Perspektif ini mengangkat konservasi dari tugas teknis menjadi tugas suci. Ini menanamkan tujuan dan makna pada tindakan kita, menghubungkan kita dengan sesuatu yang lebih besar dari diri kita sendiri. Karyanya merupakan bukti kekuatan menggabungkan pengetahuan ilmiah dengan kebijaksanaan spiritual. Pendekatannya menekankan kebutuhan mendesak akan praktik berkelanjutan. Beliau memperjuangkan pendekatan holistik yang mempertimbangkan keterkaitan ekosistem. Beliau menganjurkan pergeseran dari praktik destruktif menuju metode yang memelihara dan memulihkan bumi. Dedikasinya untuk memulihkan keseimbangan antara manusia dan alam telah menginspirasi banyak orang untuk bergabung dalam gerakan perlindungan lingkungan. Ajarannya menawarkan peta jalan untuk masa depan yang lebih berkelanjutan dan harmonis. Karya Gembong adalah pengingat yang kuat bahwa kesehatan planet kita terkait erat dengan kesejahteraan kita sendiri. Beliau menunjukkan kepada kita bahwa dengan merawat bumi, pada akhirnya kita merawat diri kita sendiri. Pesannya beresonansi mendalam dengan mereka yang memahami pentingnya melestarikan warisan alam kita. Beliau menginspirasi kita untuk menjadi peserta aktif dalam penyembuhan planet kita, memastikan masa depan yang cerah untuk generasi yang akan datang. Praktik pertanian modern, meskipun meningkatkan hasil panen dalam jangka pendek, seringkali harus dibayar mahal. Penggunaan pupuk kimia dan pestisida yang berlebihan mengganggu keseimbangan ekosistem tanah yang rapuh. Bahan kimia ini mencemari sumber air, membahayakan kehidupan akuatik, dan berpotensi membahayakan kesehatan manusia. Konsekuensi jangka panjang dari praktik ini termasuk degradasi tanah, berkurangnya keanekaragaman hayati, dan peningkatan kerentanan terhadap hama dan penyakit. Mengejar keuntungan langsung seringkali menyebabkan kerusakan ekologis jangka panjang. Metode pertanian yang tidak berkelanjutan seperti tanaman monokultur semakin memperburuk masalah ini. Menanam tanaman yang sama berulang kali menghabiskan nutrisi penting dalam tanah. Hal ini membuatnya semakin bergantung pada pupuk kimia, menciptakan lingkaran ketergantungan yang ganas. Monokultur juga mengurangi keanekaragaman hayati, membuat tanaman lebih rentan terhadap hama dan penyakit. Hal ini pada gilirannya mengharuskan penggunaan lebih banyak pestisida yang semakin mengganggu ekosistem. Praktik ini pada akhirnya merusak kesehatan dan produktivitas lahan dalam jangka panjang. Dampak buruk dari praktik ini meluas ke luar lingkungan terdekat. Limpasan kimia dari lahan pertanian mencemari sungai dan anak sungai, berdampak pada ekosistem dan masyarakat di hilir. Penipisan kesuburan tanah mengurangi produktivitas pertanian, mengancam ketahanan pangan. Hilangnya keanekaragaman hayati melemahkan ketahanan ekosistem, membuatnya lebih rentan terhadap perubahan iklim. Konsekuensi yang saling berhubungan ini menyoroti kebutuhan mendesak akan pendekatan pertanian yang lebih berkelanjutan. Arah pertanian industri saat ini tidak berkelanjutan. Kita harus beralih ke praktik yang memprioritaskan kesehatan ekologis di samping produktivitas. Ini membutuhkan perubahan mendasar dalam pemikiran kita, mengakui keterkaitan semua sistem kehidupan. Kita harus menerapkan metode pertanian berkelanjutan yang melindungi tanah, menghemat air, dan mendorong keanekaragaman hayati. Masa depan planet kita bergantung pada kemampuan kita untuk melakukan transisi penting ini. Karya Profesor Gembong menawarkan secercah harapan di tengah tantangan pertanian modern. Beliau telah memelopori penggunaan inovasi bioteknologi untuk memulihkan tanah yang terdegradasi dan meningkatkan produktivitas pertanian. Fokusnya pada bakteri pengkaya tanah, khususnya, telah menghasilkan hasil yang luar biasa.
Mikroorganisme bermanfaat ini memainkan peran penting dalam menjaga kesehatan dan kesuburan tanah. Mereka meningkatkan siklus nutrisi, meningkatkan retensi air, dan menekan penyakit tanaman. Penelitian Gembong telah menghasilkan pengembangan pupuk hayati yang efektif. Preparat ini mengandung strain bakteri menguntungkan yang dipilih dengan cermat. Mereka menyediakan alternatif alami dan berkelanjutan untuk pupuk kimia. Pupuk hayati tidak hanya meningkatkan kesehatan tanah, tetapi juga meningkatkan pertumbuhan dan hasil tanaman. Mereka mewakili langkah penting menuju pendekatan pertanian yang lebih ramah lingkungan. Pupuk hayati ini bukan hanya kreasi laboratorium, mereka adalah produk dari pemahaman yang mendalam tentang proses alami. Pendekatan Gembong melibatkan pengamatan yang cermat dan eksperimen yang teliti. Beliau bekerja sama erat dengan petani lokal, menggabungkan pengetahuan dan praktik tradisional mereka. Pendekatan kolaboratif ini memastikan bahwa solusi yang beliau kembangkan berdasarkan ilmiah dan sesuai secara budaya. Karyanya memberdayakan masyarakat lokal untuk mengambil kepemilikan atas praktik pertanian mereka. Penggunaan bakteri pengkaya tanah merupakan perubahan paradigma dalam praktik pertanian. Ini beralih dari ketergantungan pada input sintetis menuju pendekatan yang lebih alami dan berkelanjutan. Ini memanfaatkan kekuatan mekanisme alam sendiri untuk memulihkan dan meningkatkan kesehatan tanah. Pendekatan ini tidak hanya bermanfaat bagi lingkungan, tetapi juga meningkatkan mata pencaharian petani. Ini menawarkan jalan menuju hubungan yang lebih harmonis antara manusia dan alam. Filosofi Profesor Gembong berakar kuat pada pemahaman bahwa bumi adalah organisme hidup. Beliau memandang tanah bukan hanya sebagai tanah, tetapi sebagai ekosistem yang kompleks dan dinamis yang penuh dengan kehidupan. Beliau mengakui peran penting yang dimainkan ekosistem ini dalam menopang semua kehidupan di bumi. Pendekatannya terhadap pertanian didasarkan pada rasa hormat terhadap jaring kehidupan yang rumit di dalam tanah. Beliau menekankan pentingnya memelihara dan melindungi keseimbangan yang rapuh ini. Beliau percaya bahwa keberlanjutan sejati membutuhkan pendekatan holistik. Ini berarti mempertimbangkan keterkaitan semua makhluk hidup. Ini membutuhkan pengakuan bahwa tindakan manusia memiliki konsekuensi yang luas. Ini menuntut kita untuk bertanggung jawab atas dampak pilihan kita terhadap lingkungan. Filosofinya menekankan pentingnya hidup selaras dengan alam, menyadari bahwa kita adalah bagian dari keseluruhan yang lebih besar. Filosofi Gembong melampaui sains murni. Beliau melihat dimensi spiritual dalam hubungan kita dengan bumi. Beliau percaya bahwa merawat tanah bukan hanya kebutuhan praktis, tetapi keharusan moral. Beliau memandang bumi sebagai sesuatu yang suci dan percaya bahwa kita memiliki kewajiban untuk melindunginya untuk generasi mendatang. Perspektif spiritual ini menginformasikan karyanya dan menginspirasi dedikasinya terhadap konservasi lingkungan. Ajarannya mengingatkan kita bahwa kita tidak terpisah dari alam, tetapi secara intrinsik terhubung dengannya. Beliau mendorong kita untuk mendengarkan bisikan tanah, untuk memahami kebutuhannya dan menanggapinya dengan hati-hati dan hormat. Beliau mendorong kita untuk menjadi peserta aktif dalam penyembuhan bumi, menyadari bahwa kesejahteraan kita sendiri terkait erat dengan kesehatan planet ini. Filosofinya menawarkan jalan menuju cara hidup yang lebih berkelanjutan dan memuaskan. Bagian 5 dari lahan tandus menjadi lahan subur, kisah sukses. Karya Profesor Gembong telah menghasilkan hasil nyata dalam berbagai proyek reklamasi lahan. Di daerah yang hancur akibat praktik pertanian yang tidak berkelanjutan, metodenya telah membawa transformasi yang luar biasa. Lahan tandus yang dulunya tanpa kehidupan telah direvitalisasi menjadi lahan subur. Kisah sukses ini menunjukkan keefektifan praktis dari pendekatannya dan menawarkan harapan untuk memulihkan ekosistem yang terdegradasi di seluruh dunia. Salah satu contoh penting adalah rehabilitasi area yang sangat terdegradasi di Jawa Tengah. Melalui penerapan teknologi pupuk hayati dan praktik pertanian berkelanjutan, lahan tersebut dipulihkan produktivitasnya. Hasil panen meningkat secara signifikan, meningkatkan mata pencaharian petani lokal. Proyek ini tidak hanya merevitalisasi lahan, tetapi juga memberdayakan masyarakat, menunjukkan potensi transformatif dari pendekatan Gembong. Kisah sukses lainnya datang dari wilayah yang berjuang melawan erosi tanah dan penurunan kualitas air.
Intervensi Gembong menghasilkan peningkatan kesehatan tanah, peningkatan retensi air, dan peningkatan keanekaragaman hayati. Proyek ini menunjukkan keefektifan metodenya dalam mengatasi berbagai tantangan lingkungan secara bersamaan. Ini menunjukkan kekuatan solusi holistik dalam memulihkan keseimbangan ekologis. Di daerah pesisir yang terdampak intrusi air asin, teknik Gembong membantu mereklamasi lahan pertanian yang terdegradasi dan meningkatkan kualitas air irigasi. Proyek ini tidak hanya memulihkan produktivitas pertanian, tetapi juga meningkatkan ketahanan ekosistem pesisir. Ini menyoroti potensi pendekatannya dalam mengatasi tantangan spesifik yang dihadapi masyarakat pesisir. Contoh-contoh ini menggambarkan dampak praktis dari karya Gembong dalam memulihkan lingkungan yang terdegradasi dan meningkatkan kehidupan masyarakat lokal. Bagian 6, ekonomi harmoni, menyeimbangkan keuntungan dan planet. Pendekatan Profesor Gembong menunjukkan bahwa pelestarian lingkungan dan kemakmuran ekonomi tidak saling bertentangan. Metode pertanian berkelanjutannya tidak hanya meningkatkan kesehatan ekologis, tetapi juga meningkatkan produktivitas pertanian. Hal ini menyebabkan peningkatan hasil panen dan peningkatan mata pencaharian bagi petani. Karyanya menunjukkan bahwa memungkinkan untuk mencapai tujuan ekonomi dan ekologis secara bersamaan. Dengan mengurangi kebutuhan input kimia, metode Gembong menurunkan biaya produksi pertanian. Hal ini membuat pertanian lebih layak secara ekonomi, terutama bagi petani kecil. Penggunaan pupuk hayati yang diproduksi secara lokal semakin perkuat ekonomi lokal. Ini menciptakan peluang baru untuk menghasilkan pendapatan dan mengurangi ketergantungan pada input eksternal. Pendekatannya memberdayakan masyarakat lokal untuk mengendalikan praktik pertanian mereka. Manfaat jangka panjang dari praktik berkelanjutan melampaui keuntungan ekonomi langsung. Tanah yang sehat lebih tahan terhadap kekeringan, banjir, dan tekanan lingkungan lainnya. Ini mengurangi risiko gagal panen dan memastikan ketahanan pangan yang lebih besar. Dengan melindungi keanekaragaman hayati, metode Gembong berkontribusi pada kesehatan dan stabilitas ekosistem secara keseluruhan. Ini memberikan manfaat ekologis dan ekonomi jangka panjang. Karya Gembong menunjukkan bahwa pertanian berkelanjutan tidak hanya baik untuk lingkungan, itu juga baik untuk bisnis. Ini menunjukkan bahwa berinvestasi dalam kesehatan ekologis adalah investasi dalam kemakmuran jangka panjang. Pendekatannya menawarkan model untuk sistem ekonomi yang lebih berkelanjutan dan adil, yang memprioritaskan manusia dan planet. Ini menunjukkan bahwa pembangunan ekonomi dan perlindungan lingkungan dapat berjalan beriringan. Bagian 7, perintah spiritual, tugas suci kita terhadap bumi. Karya Profesor Gembong diwarnai dengan rasa spiritualitas yang mendalam. Beliau memandang bumi bukan hanya sebagai sumber daya yang harus dieksploitasi, tetapi sebagai amanah suci yang harus dilindungi. Beliau percaya bahwa kita memiliki kewajiban moral untuk merawat planet ini dan untuk memastikan kesejahteraannya untuk generasi mendatang. Perspektif spiritual ini menginformasikan pendekatannya terhadap konservasi lingkungan dan menginspirasi dedikasinya untuk memulihkan harmoni antara manusia dan alam. Beliau mengingatkan kita bahwa kita adalah bagian dari jaring kehidupan yang lebih besar dan bahwa tindakan kita memiliki konsekuensi yang meluas keluar diri kita sendiri. Beliau menekankan keterkaitan semua makhluk hidup dan pentingnya menghormati keseimbangan alam yang rapuh. Beliau mendorong kita untuk menumbuhkan rasa hormat terhadap bumi dan untuk mengakui nilai bawaannya. Ajarannya mendorong rasa tanggung jawab dan kepengurusan terhadap lingkungan. Perspektif spiritual Gembong beresonansi mendalam dengan banyak budaya di seluruh dunia. Budaya-budaya ini telah lama mengakui kesucian bumi dan pentingnya hidup selaras dengan alam. Karyanya berfungsi sebagai jembatan antara kebijaksanaan tradisional dan sains modern, menunjukkan kekuatan mengintegrasikan pemahaman spiritual dan ilmiah dalam mengatasi tantangan lingkungan. Beliau percaya bahwa keberlanjutan sejati tidak hanya membutuhkan inovasi teknologi, tetapi juga transformasi kesadaran. Beliau mendorong kita untuk mengubah perspektif kita dari dominasi atas alam menjadi kemitraan dan rasa hormat. Beliau mendorong kita untuk berhubungan kembali dengan dimensi spiritual dari hubungan kita dengan bumi, menyadari bahwa kita sendiri secara intrinsik terkait dengan mission ini. Bagian 8, visi holistik,
menggabungkan sains, prinsip ekonomi, dan nilai-nilai spiritual. Pendekatan Profesor Gembong terhadap konservasi lingkungan benar-benar holistik. Beliau secara mulus mengintegrasikan pengetahuan ilmiah, prinsip ekonomi, dan nilai-nilai spiritual. Pendekatan terpadu ini memungkinkannya untuk mengatasi tantangan lingkungan secara komprehensif dan efektif. Beliau menyadari bahwa keberlanjutan sejati membutuhkan pendekatan multi-aspek yang mempertimbangkan semua dimensi masalah. Keahlian ilmiahnya memberikan dasar untuk karyanya. Beliau melakukan penelitian yang ketat dan mengembangkan solusi inovatif berdasarkan prinsip-prinsip ilmiah yang kuat. Beliau memanfaatkan kemajuan bioteknologi untuk memulihkan ekosistem yang terdegradasi dan meningkatkan produktivitas pertanian. Pengetahuan ilmiahnya menginformasikan intervensi praktisnya dan memastikan keefektifannya. Beliau memahami bahwa solusi lingkungan juga harus layak secara ekonomi. Beliau mengembangkan metode yang tidak hanya ramah lingkungan, tetapi juga bermanfaat secara ekonomi bagi masyarakat setempat. Beliau mempromosikan praktik pertanian berkelanjutan yang meningkatkan mata pencaharian dan meningkatkan ketahanan pangan. Pendekatannya menunjukkan bahwa pembangunan ekonomi dan perlindungan lingkungan dapat berjalan beriringan. Karya Gembong juga berakar kuat pada nilai-nilai spiritual. Beliau percaya bahwa merawat bumi bukan hanya kebutuhan praktis tetapi keharusan moral. Beliau mengakui kesucian alam dan mendorong kita untuk menumbuhkan rasa hormat terhadap planet ini. Perspektif spiritualnya menginformasikan karyanya dan menginspirasi dedikasinya terhadap kepengurusan lingkungan. Dengan menggabungkan sains, ekonomi, dan spiritualitas, Gembong menciptakan pendekatan yang kuat dan efektif untuk konservasi lingkungan. Visi holistiknya menawarkan peta jalan untuk masa depan yang lebih berkelanjutan dan harmonis yang bermanfaat bagi manusia dan planet. Bagian 9, urgensi sekarang, ajakan bertindak. Waktu untuk berpuas diri sudah berakhir. Tantangan yang dihadapi planet kita menuntut tindakan segera. Kita tidak bisa lagi mengabaikan tanda-tanda peringatan degradasi lingkungan. Kita harus bertindak sekarang untuk melindungi sumber daya tanah dan air yang berharga yang menopang semua kehidupan di bumi. Masa depan planet kita, dan indeed kelangsungan hidup kita sendiri, bergantung pada pilihan yang kita buat hari ini. Karya Profesor Gembong berfungsi sebagai ajakan bertindak yang kuat. Beliau mengingatkan kita bahwa kita semua memiliki peran untuk dimainkan dalam melindungi lingkungan. Kita semua dapat membuat perbedaan, sekecil apapun tindakan kita tampaknya. Kita dapat memilih untuk mendukung praktik berkelanjutan, mengurangi konsumsi kita, dan mengadvokasi kebijakan yang melindungi bumi. Setiap tindakan berarti, dan bersama-sama kita dapat menciptakan dampak positif. Urgensi situasi tidak dapat dilebih-lebihkan. Konsekuensi dari tidak bertindak terlalu mengerikan untuk direnungkan. Kita harus bertindak tegas dan dengan rasa tujuan. Kita harus menerapkan praktik berkelanjutan dalam semua aspek kehidupan kita. Kita harus beralih menuju hubungan yang lebih harmonis dengan alam. Waktunya untuk berubah adalah sekarang. Kita tidak boleh berkecil hati dengan skala tantangan. Setiap kontribusi individu, sekecil apapun, membuat perbedaan. Dengan bekerja sama, kita dapat menciptakan gelombang perubahan yang akan mengubah dunia kita. Kita tidak boleh menunggu orang lain bertindak. Kita harus mengambil inisiatif sendiri. Masa depan planet kita ada di tangan kita. Bagian 10, benih perubahan, memberdayakan individu untuk masa depan berkelanjutan. Karya Profesor Gembong memberdayakan individu untuk menjadi agen perubahan. Beliau menyediakan alat dan pengetahuan praktis yang memungkinkan orang untuk mengambil tindakan nyata untuk melindungi lingkungan. Beliau menginspirasi harapan dan mendorong individu untuk percaya pada kemampuan mereka sendiri untuk membuat perbedaan. Ajarannya mendorong rasa pemberdayaan dan tanggung jawab. Beliau mendorong individu untuk mengadopsi praktik berkelanjutan dalam kehidupan sehari-hari mereka. Ini termasuk mengurangi konsumsi, menghemat air, dan mendukung pertanian lokal dan organik. Beliau memberdayakan orang untuk membuat pilihan berdasarkan informasi yang bermanfaat bagi kesehatan mereka sendiri dan kesehatan planet ini. Beliau mempromosikan gaya hidup yang berkelanjutan dan memuaskan. Gembong juga menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat. Beliau mendorong orang untuk bekerja sama untuk mengatasi tantangan lingkungan di tingkat lokal. Beliau percaya bahwa tindakan kolektif sangat penting untuk menciptakan perubahan yang langgeng.
Beliau mempromosikan inisiatif berbasis masyarakat yang memberdayakan individu untuk mengambil kepemilikan atas lingkungan mereka. Beliau menyediakan sumber daya pendidikan dan program pelatihan yang membekali orang dengan pengetahuan dan keterampilan yang mereka butuhkan untuk menjadi pelayan lingkungan. Beliau berbagi keahliannya dan menginspirasi orang lain untuk menjadi pendukung keberlanjutan. Beliau menciptakan efek riak dari perubahan positif, memberdayakan individu dan masyarakat untuk menciptakan masa depan yang lebih berkelanjutan. Bagian 11, menuju koeksistensi yang harmonis, warisan untuk generasi mendatang. Karya Profesor Gembong adalah warisan untuk generasi mendatang. Beliau telah menunjukkan kepada kita jalan menuju hubungan yang lebih berkelanjutan dan harmonis dengan alam. Beliau telah menunjukkan bahwa memungkinkan untuk mencapai kemakmuran ekonomi dan kesehatan ekologis. Ajarannya menginspirasi kita untuk menjadi pelindung bumi, memastikan masa depan yang cerah untuk generasi yang akan datang. Karyanya mengingatkan kita bahwa kita semua saling terhubung dan bahwa tindakan kita memiliki konsekuensi yang luas. Beliau mendorong kita untuk bertanggung jawab atas dampak kita terhadap planet ini dan untuk membuat pilihan yang bermanfaat bagi generasi sekarang dan mendatang. Beliau mempromosikan perspektif jangka panjang yang memprioritaskan kesejahteraan bumi dan semua penghuninya. Warisan Gembong adalah warisan harapan dan inspirasi. Beliau telah menunjukkan kepada kita bahwa memungkinkan untuk menciptakan dunia di mana manusia dan alam hidup berdampingan secara harmonis. Beliau telah memberi kita alat dan pengetahuan yang kita butuhkan untuk membangun masa depan yang berkelanjutan. Karyanya akan terus menginspirasi generasi pelayan lingkungan yang akan datang. Ajarannya akan terus beresonansi lama setelah beliau tiada. Karyanya akan berfungsi sebagai panduan bagi mereka yang berusaha untuk menciptakan dunia yang lebih adil dan berkelanjutan. Warisannya adalah hadiah untuk generasi mendatang, bukti kekuatan kecerdikan dan kasih sayang manusia. Karya hidupnya menawarkan peta jalan untuk masa depan yang penuh harapan dan kemungkinan.